Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini kita akan bicara mengenai pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi Anda harus tahu bahwa dalam dunia komersial ada pasar konsumen, ada pasar bisnis. Sesi ini kita bicara mengenai pasar konsumen. Kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen pemasaran, customer service, dan public relation. Sesi ini kita akan bicara mengenai pasar. Tapi dalam dunia komersial ada dua jenis pasar. Nanti sesi ini saya akan membahas salah satunya, ya. Dan seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya menggunakan quotes ini sebagai pembuka, bahwa kalau teman-teman tidak tahan menahan perihnya kebodohan, maka kita harus sama-sama semangat untuk terus belajar, ya. Quotes yang selalu saya gunakan sebagai pembuka buat teman-teman semua. Jadi sesi ini kita akan sharing mengenai pasar konsumen dan bagaimana pasar konsumen itu mempunyai perilaku dalam pembelian, ya. Teman-teman, kita bicara pasar, tentu Anda sudah familiar sejak dulu apa definisi pasar. Jadi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Ini definisi yang saya yakin sejak Anda SD, Anda sudah mengenal definisi ini. Jadi ini adalah definisi pasar. Nah, dalam transaksi perdagangan, dalam transaksi komersial, sesungguhnya dikenal dua jenis pasar, yaitu pasar konsumen dan pasar bisnis, ya. Pasar konsumen dan pasar bisnis. Pasti Anda akan bertanya-tanya, apa perbedaan keduanya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jenis pasar itu, ya. Untuk lebih dalam mengenai perbedaannya akan saya sampaikan dalam sesi berikutnya. Jadi sesi ini saya hanya fokus mengenai apa itu pasar konsumen. Nah, tadi baru saja saya sampaikan apa itu pasar konsumen dan apa itu mengenai dua pasar yang ada di dalam dunia komersial, pasar konsumen dan pasar bisnis. Pasar konsumen adalah di mana pembeli membeli barang hanya untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Jadi kalau teman-teman beli barang, barang itu tidak teman-teman perjualbelikan kembali, atau barang itu tidak teman-teman jadikan untuk bahan baku produksi lebih lanjut, itu namanya teman-teman bertransaksi di pasar konsumen. Kalau pasar bisnis adalah teman-teman sebagai pembeli membeli barang dan jasa dan dipergunakan untuk produksi lanjutan. Tujuannya bisa dijual kembali ataupun disewakan kepada pihak lain. Tentunya untuk ambil untung. Jadi misalkan teman-teman beli gula pasir. Kalau gula itu teman-teman konsumsi sendiri, berarti itu namanya teman-teman membeli barang di pasar konsumen. Tapi kalau teman-teman beli gula pasir untuk memproduksi minuman dan jual, atau teman-teman beli gula pasir untuk dijual kembali dalam gula pasir, itu masuk dalam kategori pasar bisnis, ya. Jadi pasar konsumen, kalau teman-teman sebagai pembeli membeli untuk konsumsi sendiri. Tapi kalau pasar bisnis, Anda membeli untuk diproduksi sebagai bahan baku lanjutan,
atau langsung dijual kepada orang lain, tentunya untuk ambil untung. Oke. Kita fokus kepada pasar konsumen. Jadi tadi definisinya sudah saya sampaikan di atas adalah pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut, itu namanya pasar konsumen. Ya, itu namanya pasar konsumen. Sehingga hampir bisa dikatakan pembeli mengambil keputusan belanjanya itu setiap hari. Nah, kalau Anda sebagai seorang marketing, sebagai seorang pemasar dari sebuah perusahaan, tentunya Anda harus meneliti keputusan pembelian konsumen secara rinci untuk menjawab beberapa hal. Apa saja sih yang dibeli tiap hari? Oh, rokok. Di mana mereka belinya? Belinya rata-rata di warung-warung kecil, karena biasanya nggak pakai parkir misalkan. Berapa banyak mereka membeli? Oh, rata-rata belinya sebungkus. Mengapa mereka membeli? Ya, memang kebutuhan mereka untuk merokok, bukan untuk obat atau bukan untuk apapun itu gitu. Sebagai pemasar, kalau Anda marketingnya perusahaan rokok, maka Anda mau tak mau harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu keputusan pembelian produk yang kita tawarkan itu seperti apa, maka mestinya kita bisa menjual sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Misalkan kayak tadi, misalkan oke, kita mau jualan obat batuk misalkan. Katakanlah kita bikin survei kepada 1000 konsumen. Obat batuk apa yang biasanya dibeli konsumen? Obat batuk cair. Di mana biasanya Anda membeli? Di warung-warung kelontong. Berapa banyak mereka membeli? Rata-rata satu pieces. Mengapa mereka membeli? Karena saya sakit. Kalau teman-teman sudah tahu jawaban konsumen produk Anda seperti itu, maka berarti kan kita bisa menentukan, kalau gitu kita lebih banyak berjualnya di toko-toko kelontong, karena rupanya konsumen kita kebanyakan belinya di toko-toko dekat rumahnya, gitu ya. Berapa banyak mereka membeli? Rata-rata beli satu, sehingga kalau gitu kemasannya jangan dijual langsung lusinan misalkan, bisa dibeli satuan. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan di pasar konsumen yang kalau Anda sebagai penjualnya, Anda harus bisa menjawab itu, ya, agar Anda bisa mendapatkan kemungkinan keberhasilan penjualnya lebih tinggi. Nah, berikutnya adalah perusahaan harus memahami bagaimana konsumen bereaksi terhadap berbagai bentuk produk, harga, tempat, serta iklan. Ya, jadi ini mirip dengan yang tadi. Intinya konsumen atau pelanggan itu pasti akan punya reaksi kalau dia melihat dalam 4 kelompok besar. Tampilan produknya seperti apa, tawaran harganya seperti apa, penempatan produk dan distribusinya seperti apa, iklan-iklannya seperti apa. Itu semua akan menimbulkan reaksi terhadap konsumen Anda. Anda lihat, saya lupa nama produknya, bentuknya kayak telur, isinya coklat, biasanya ditaruh di dekat kasir. Anda bayangkan, perusahaan itu, saya pernah membaca bagaimana mereka mempelajari yang pada akhirnya bisa memahami. Rupanya para konsumen dia yang notabene anak-anak itu akan bereaksi positif terhadap produknya dia karena ditaruh di dekat kasir. Jadi orang tua dengan anaknya sambil nungguin bayar, tiba-tiba anaknya ngelihat
yang seperti bola itu, saya lupa namanya saya, maka dia akan bereaksi, "Ma, saya minta ini." Ya, jadi para pemasar, para produsen harus berusaha memahami reaksi produk yang ditawarkan pada saat kita menawarkan produk itu. Yang kita perlu cek adalah apakah terhadap produknya, terhadap harganya, tempat dan distribusinya maupun iklannya. Ya, kalau Anda seorang pemasar yang bisa memahami reaksi konsumen itu, maka mestinya Anda bisa lebih baik dari pesaing Anda. Ya, nah, stimulan atau rangsangan itu bisa dari dua, bisa dari pemasaran, bisa dari lingkungan. Kalau pemasaran, tadi saya sampaikan di atas, itu bisa konsumen Anda bisa terstimulan, terangsang terhadap produk Anda melalui 4 cara, melalui 4 jalur. Produknya, fiturnya menarik, warnanya menarik, kemasannya bagus, harganya terjangkau, program promonya menarik, tempatnya, cara menyajikannya, cara distribusinya, lalu cara berpromosinya. Jadi konsumen kita, perilaku konsumen kita bisa terangsang melalui 4P tadi. Ini kalau Anda belajar di sesi sebelumnya, bauran pemasaran, marketing mix. Jadi konsumen Anda perilakunya bisa dipengaruhi oleh 4 ini, ya, melalui rangsangan pemasaran. Nah, di luar pemasaran, konsumen Anda perilakunya juga bisa dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan. Apa itu? Ekonomi, teknologi, politik, dan kebudayaan. Ya, jadi yang dimaksud dengan slide ini adalah konsumen Anda bisa dipengaruhi perilakunya, ya, melalui rangsangan pemasaran dan rangsangan lingkungan. Apa saja rangsangan pemasaran yang bisa mempengaruhi konsumen kita? Produknya, harganya, tempatnya, dan cara berpromosinya. Sedangkan lingkungan bisa melalui ekonominya, teknologinya, politiknya, dan kebudayaannya. Ya. Nah, yang mempengaruhi perilaku konsumen, saya awali dari faktor budaya. Faktor inilah yang paling luas pengaruhnya dalam perilaku konsumen. Ya. Di dalam faktor budaya sendiri, kita bagi-bagi dalam beberapa kelompok. Satu adalah kultur dan subkultur. Jadi di dalamnya kultur ini ada nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, area geografis. Jadi nasionalisme seseorang, keagamaan seseorang, kesukuan seseorang, geografis seseorang bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Sekarang kalau di Muslim misalkan terkait dengan budaya Lebaran, makanya perilaku konsumen Muslim pada saat merayakan Lebaran, teman-teman bisa pasti lebih tahu dari saya apa saja yang dibelanjakan konsumen dengan kelompok keagamaan Muslim misalkan. Pasti teman-teman lebih tahu dari saya belanja apa saja di menjelang Lebaran. Jadi yang bisa mempengaruhi konsumen itu salah satunya adalah faktor budaya, di mana di dalamnya adalah kultur. Di dalam kultur itu ada kesukuan, ada keagamaannya, nasionalisme, dan itu. Ya, jadi lalu kalau ngomong area geografis misalkan, tentu sangat berbeda perilaku konsumen di Indonesia Barat dengan di Indonesia Timur karena terkait dengan area geografisnya. Mungkin untuk teman-teman di Indonesia Timur lebih suka baju-baju yang misalkan baju-baju yang lebih lebih tipis karena mungkin lebih panas ya, katakanlah dari Kupang sana lebih panas. Pasti perilaku konsumen terhadap fashionnya juga akan berbeda dengan perilaku konsumen di wilayah barat, ya. Lalu kelompok ras, maksudnya suku, kesukuan, ini juga sangat mempengaruhi perilaku konsumen.
teman-teman bisa bayangkan bagaimana perilaku konsumen orang Jawa dibandingkan dengan perilaku konsumen katakanlah teman-teman yang dari Batak. Lalu dari Jawa sendiri juga teman-teman bisa lihat lagi perilaku konsumen di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah. Ini masuk ke subkultur, jadi sama-sama Jawa tapi lebih dalam lagi. Teman-teman bisa membayangkan kalau teman-teman di sekitar area Jawa Timur kalau ngomong makanan pasti lebih senang pedas. Tapi kalau teman-teman di kelompok ras Jawa tapi Jawanya Jawa Tengah lebih senang manis. Jadi teman-teman bisa bayangkan perilaku konsumen itu sangat terkait dengan faktor budaya dalam konteks ini kulturnya maupun subkulturnya. Itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, bisa dibayangkan. Berikutnya adalah kelas sosial. Ya, biasanya relatif homogen, anggotanya memiliki perilaku minat yang hampir sama. Ya tentu kalau kita ngomong kelas sosial, misalnya kelas menengah atas, kelas menengah bawah gitu ya, homogen. Katakanlah kalau kita bicara mengenai dunia fashion, tentu teman-teman bisa membandingkan kalau kelompok segmennya Ramayana pasti berbeda dengan Matahari. Matahari juga nanti di atas lagi berbeda dengan Sogo misalkan. Teman-teman pasti bisa membedakan kelas-kelas konsumen dari segmen yang diambil oleh si Ramayana, Matahari, dan Sogo. Itu kelas-kelas yang berbeda. Nah, kelas sosial ini pasti juga akan sangat mempengaruhi perilakunya. Yang gampang saja biasanya kalau untuk Ramayana biasanya di kelas sosial ini sangat sensitif terhadap harga. Makanya kalau teman-teman perhatikan di Ramayana selalu yang ditonjolkan adalah diskonnya besar-besaran. Ya, tapi kalau di kelas-kelas yang atas adalah eksklusivitasnya. Jadi mereka nggak terlalu peduli dengan diskon, tapi seberapa eksklusif produk itu mereka nggak peduli dengan harga. Jadi perilaku konsumen berbeda dalam kelas sosial yang berbeda. Nah, sama-sama Ramayana pasti seleranya nggak jauh-jauh berbeda. Relatiflah mereka homogen. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kelas sosial bisa mempengaruhi perilaku konsumennya. Lalu dari suara musiknya, teman-teman bisa bayangkan kalau di Ramayana musiknya seperti apa. Lalu di Matahari, di Sogo juga musiknya seperti apa. Itu semua dalam konteks bahwa perilaku konsumen di tiap kelas sosial juga berbeda. Ya. Faktor yang berikutnya yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen kalau yang tadi sebelumnya budaya, berikut adalah faktor sosial. Ya, ini bisa dipengaruhi oleh kelompok acuan, keluarga, peran, dan status sosial. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kelompok acuan atau referensi? Kalau teman-teman perhatikan sekarang banyak sekali para selebriti yang menjadi endorse produk ya. Jadi ini bisa masuk dalam kategori kelompok acuan itu. Jadi kelompok yang memilih pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sikap maupun perilaku konsumen. Ya. Jadi inilah mengapa para selebritis digunakan oleh para pemasar, digunakan oleh para penjual untuk mengendorse produknya agar para followernya menjadikan para tokoh-tokoh itu, para selebritis itu menjadi acuannya. Nah, ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Katakanlah teman-teman sangat ngefans dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sangat suka dengan mobilnya Lamborghini misalkan. Rasanya teman-teman semuanya pengen naik Lamborghini juga gitu kan. Jadi perilaku kelompok acuan sebagai referensi oleh followernya, dan ini bisa mempengaruhi perilaku konsumennya. Ya, sering terjadi Pak Jokowi menggunakan sebuah produk dan itu menjadi trending topics atau menjadi booming lah kira-kira gitu. Anda ingat sepatu sneaker, Anda ingat jaket gitu ya, jaket yang ada kepulauan Nusantaranya gitu ya.
gara-gara seseorang yang dijadikan referensi ataupun acuan, maka tiba-tiba konsumen perilakunya berubah, suka dengan produk itu, ya, kira-kira seperti itu. Jadi kelompok referensi atau acuan adalah salah satu elemen sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen. Keluarga, peran keluarga sangat berpengaruh dalam perilaku konsumen. Tentu pada saat Anda memilih sebuah barang, maka kadang-kadang saran ibu, saran bapak, saran kakak, saran adik menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan itu. Sehingga kita sampaikan bahwa faktor sosial dalam ini keluarga bisa sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Peran dan status, tentu seseorang yang merasa peranannya, statusnya itu mencerminkan harga diri, maka biasanya perilakunya akan berubah. Seseorang yang sebelum menjadi artis mungkin makan di mana saja bisa, tapi begitu menjadi artis maka dia perilaku makannya menjadi berubah. Yang semula makan di warteg mungkin udah nggak bisa lagi makan di warteg. Jadi peran dan status bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, itu dua hal awal yang teman-teman harus tahu bahwa ini adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Berikutnya adalah faktor pribadi. Yang pertama adalah usia dan tahap siklus hidup produk. Selera dalam pakaian, perabot, rekreasi berhubungan dengan usia, tentu. Jadi selera bermusik juga sangat terkait dengan usia. Jadi yang salah satu bisa mempengaruhi perilaku Anda sebagai konsumen atau siapapun sebagai konsumen, salah satunya adalah faktor pribadi dalam khususnya usia. Begitu rubah usia, pakaian, dulu mungkin senangnya waktu masih muda cerah-cerah, ngejreng-ngejreng. Begitu sudah senior, sudah sepuh, masa iya bapak-bapak usia 50 pakai celana warnanya pink misalkan. Tentu nggak cocok lagi, kira-kira gitu ya. Jadi usia dan tahap siklus hidup produk juga salah satu yang mempengaruhi perilaku konsumen. Berikutnya pekerjaan. Jadi bisa juga pekerjaan mempengaruhi perilaku konsumen. Teman-teman pasti tahu kalau para pekerja-pekerja di tambang itu sangat aware terhadap safety, sehingga itu juga sangat mempengaruhi perilaku konsumen, sehingga memilih sepatunya yang safety, celananya celana jeans misalkan. Jadi pekerjaan dia mempengaruhi perilaku dia dalam berbelanja, ya. Ekonomi, ya tentu pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, ini juga pasti akan mempengaruhi perilaku konsumen. Gaya hidup, ya, ini mirip dengan peran dan status tadi. Begitu hidupnya, ekonominya berubah, juga kadang-kadang menjadi gaya hidupnya berubah. Nah, gaya hidupnya berubah, maka juga ini bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Pada saat sekarang teman-teman bayangkan sebuah handphone. Ada handphone yang memang secara fungsi yang penting bisa dipakai untuk komunikasi. Tapi juga ada handphone yang itu merepresentasikan gaya hidup. Ya. Kalau kita mau jujur, apa sih bedanya Samsung dengan Apple? Ya. iPhone. Secara fungsi pasti tidak jauh dari untuk telepon, WA, internet, mungkin itu aja. Tapi kenapa orang sebagian tetap memilih iPhone? Salah satunya adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup inilah yang salah satunya bisa mempengaruhi perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian. Sampai sini Anda bisa memahami? Kita lanjut. Berikutnya yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor psikologis, ya, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, dan pendirian. Saya agak fokus ke satu saja, ke motivasi. Jadi faktor motivasi
salah satu juga yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kalau teori motivasi Freud, di mana seseorang menahan banyak keinginan dalam proses pertumbuhan dan menerima aturan sosial. Jadi di mana dia masih dalam masa pertumbuhan, ada banyak keinginan tapi dia masih ketahan. Suatu hari begitu dia lepas dari masa pertumbuhan itu dan dia merasa sudah lepas, sudah lebih dewasa, lebih itu, maka perilakunya akan langsung berubah. Dulu masih mau makan di warteg, begitu sudah merasa sekarang saya sudah nggak kuliah lagi, udah nggak anak sekolahan lagi, makan saya nggak bisa kalau nggak di Padang misalkan. Jadi motivasinya dia adalah karena dulu saya terlalu banyak menahan diri sehingga sekarang saya bisa merubah diri saya, makanya perilaku makannya pun berbeda. Nah, ini adalah teori motivasi Maslow yang sangat terkenal. Jadi menjelaskan mengapa orang-orang terdorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Teori kebutuhan Maslow itu membagi kebutuhan itu di dalam beberapa strata, tingkat. Satu adalah kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan paling mendasar manusia itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang nempel ke badan kita. Sandang, pangan, papan, kira-kira seperti itu. Nah, seseorang dalam hidup pasti tentu butuh sandang, pangan, dan papan tadi, ya. Tapi begitu itu terpenuhi, kebutuhan Anda atas kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan naik kepada level berikutnya. Sudah punya baju, sudah punya makanan, sudah punya rumah, tapi saya ingin rasa aman, bukan sekedar punya rumah. Saya ingin punya rasa aman, gitu ya. Nah, dengan apa? Misalkan dengan asuransi segala macam. Nah, itu udah mulai masuk itu. Terus naik. Nah, kebutuhan tertinggi menurut Maslow adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Orang sudah kaya, orang sudah punya gelar akademis banyak gitu ya. Tapi dia merasa belum aktualisasi diri, belum merasa dianggap oleh lingkungannya kalau dia belum menjadi bupati misalkan. Itu namanya aktualisasi diri. Ya, agar saya dianggap, saya pengen menjadi tokoh masyarakat, misalkan seperti itu. Jadi itu tingkat tertinggi kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri, ingin menunjukkan jati dirinya kepada semua orang, ya. Nah, di mana titik konsumen itu berada, maka itu akan sangat mempengaruhi perilaku konsumennya. Pada saat dia masih di level terbawah, yang penting pokoknya asal makan apa saja. Yang penting saya beli baju apa saja, rumah apa saja, yang penting saya bisa punya tempat berteduh. Begitu tingkat ekonominya berubah, kebutuhan dia berubah. Saya pengen makan yang hygiene. Kalau dulu asal kenyang, sekarang saya pengen makan yang juga hygiene, makan yang bersih, makan yang tidak menimbulkan sakit perut. Artinya apa? Dia makan tapi juga punya rasa aman terhadap kesehatan dirinya, gitu. Dulu beli pakaian apa aja dia pakai. Sekarang dia beli pakaian yang juga sudah ada rasa amannya. Misalkan punya pakaian yang tidak sensitif dengan kulitnya, misalkan. Ya, punya pakaian yang sekarang harus yang nyaman di kulitnya, gitu. Sedangkan dulu pada saat dia masih di kebutuhan dasar di level terbawah, pakaian apa aja dipakai. Ya. Atau dulu misalkan nggak pakai kaos dalam. Nah, sekarang karena pengen badannya safety, makanya dia harus pakai kaos dalam. Rumah, dulu ngontrak pun nggak apa-apa. Sekarang merasa kalau ngontrak merasa nggak safety. Saya harus punya rumah sendiri, dengan demikian apa? Saya bisa bikin pagar sendiri. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan ada di mana konsumen itu, maka perilakunya akan berubah. Ya, di titik mana kebutuhan dia berada, di situ dia akan berubah perilakunya. Bisa Anda bayangkan ya. Jadi perilaku pada saat dia masih memenuhi kebutuhan dasar seperti apa, perilaku pada saat naik di level berikutnya seperti apa, sampai perilaku di level tertingginya untuk aktualisasi diri. Ya, waktu di fisiologis motor apa aja dipakai, mulai naik, wah saya kalau motor apa aja dipakai, ini kurang safety, remnya baru rem biasa, saya harus beli motor yang pakai rem cakram. Tapi begitu Anda sampai level tertinggi, saya pengen beli motor yang biar dilihat semua orang, akhirnya Anda beli Harley gitu.
Jadi di level mana motivasi Anda, maka perilaku Anda, pilihan-pilihan Anda juga akan berubah. Bisa dibayangkan? Kalau dulu saya melahirkan yang mana saja, yang penting anak saya selamat, ya sudah, ke bidan nggak apa-apa. Begitu motivasi Anda berubah, bahwa saya ingin lebih safety, kalau gitu saya harus ke dokter spesialis gitu. Nah, berarti perilaku Anda berubah kan, yang semula cukup ke bidan menjadi ke rumah sakit. Tapi bisa jadi menjadi aktualisasi diri. Saya nggak mau kalau anak saya nggak lahir di rumah sakit Bunda di Menteng misalkan. Karena ini saya pernah menemukan kisah sepasang suami istri yang anaknya pengen lahir di rumah sakit Bunda Menteng dari bagian dari aktualisasi diri. Agar dia dianggap sebagai orang yang wah, gitu. Ya, jadi Anda bisa bayangkan tingkat motivasi bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Apakah motivasinya hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisiologisnya, ataukah sudah mulai naik ke level rasa aman, atau jangan-jangan sudah sampai ke level aktualisasi diri. Ya, jadi setiap level motivasi ini bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, Anda sebagai pemasar, Anda sebagai penjual harus paham itu agar produk Anda selalu inline, selalu selaras dengan konsumen yang Anda bidik. Jelas ya? Persepsi, saya percepat saja, nanti teman-teman bisa baca. Pengetahuan, kepercayaan. Oke, saya ambil di pengetahuan saja. Pemasar dapat menciptakan permintaan akan suatu produk dengan menghubungnya dengan dorongan yang kuat. Kira-kira gambarannya gini. Katakanlah di masa COVID ini, teman-teman jualan madu. Pada saat hari biasa, mungkin teman-teman jualan madu dengan menawarkan yang penting jualan madu saja. Tapi pada saat COVID ini, Anda bisa menciptakan permintaan madu Anda dengan hubungan dengan dorongan yang kuat dengan apa? Anda ciptakan sebuah komunikasi, sebuah promosi, sebuah edukasi kepada konsumen Anda bahwa kalau Anda mau imun Anda kuat, imun Anda tahan terhadap COVID, maka banyaklah minum madu. Gara-gara saya mendapatkan pengetahuan bahwa madu itu bisa memperkuat imun saya, bisa menahan COVID, maka segeralah saya mencari madu. Timbullah permintaan atas madu. Ya, jadi Anda bisa menciptakan sebuah permintaan dengan membuat sebuah edukasi sehingga konsumen Anda mempunyai dorongan yang kuat untuk mencari produk Anda. Kira-kira itu. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tipe perilaku pembeli. Consumer buying behavior. Pertama adalah pembeli dengan tipe perilaku membeli yang kompleks. Terdapat keterlibatan mendalam oleh konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli, dan adanya perbedaan pandangan yang signifikan terhadap merek yang satu dengan merek yang lain. Keterlibatan mendalam artinya konsumen itu benar-benar melototin barangnya. Contoh, teman-teman membeli handphone, Anda bandingkan antara merek A, merek B, merek C. Fiturnya gimana, RAM-nya gimana, memorinya gimana, kameranya berapa piksel, SIM card-nya 1 atau 2 gitu ya. Anda benar-benar mempelajari sampai sedalam itu, sehingga konsumen Anda benar-benar terlibat secara dalam sebelum memutuskan untuk membeli. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan keterlibatan mendalam. Oke. Nah, kedua adalah tipe perilaku pembeli yang mengurangi ketidakcocokan. Kalau tadi keterlibatannya tinggi, lalu perbedaan antar merek juga agak tinggi gitu ya. Nah, berikutnya adalah keterlibatan konsumen juga sama tinggi, tapi perbedaan yang dirasakan antar merek itu nggak terlalu terasa. Saya kasih contoh karpet. Karpet A, merek B, merek C, mungkin yang beda hanya motifnya. Perbedaannya kalau harganya rentangnya mirip, mungkin dari sisi kehalusan segala macamnya juga mirip. Beda dengan handphone.
Kalau handphone beda merek bisa speknya berbeda sekali. Nah, tipe perilaku pembeli yang seperti ini mengurangi ketidakcocokan biasanya adalah karena dia tahu di dunia karpet itu tidak terlalu berbeda antar merek, sehingga dia cukup melihat motif A, motif B, motif B langsung diputusin karena dia cuma mikir motif, nggak mikirin yang lain-lain. Berbeda dengan handphone, mungkin kalau model mirip-mirip lah handphone, layarnya juga seperti itu, tapi variabel-variabel yang anda bandingkan ada banyak sekali, ya. Jadi itu kompleks kalau handphone, tapi kalau ini adalah konsumen terlibat mendalam, tapi perbedaan antar mereknya tidak terlalu terasa, ya. Tipe perilaku berikutnya adalah tipe perilaku membeli karena kebiasaan. Nah, ini konsumen nggak terlalu banyak terlibat mendalam, karena memang ini udah sesuatu yang dibeli rutin, sehingga keterlibatannya rendah. Dan antar merek yang diperbandingkan juga tidak terlalu terasa. Contoh teman-teman yang paling gampang bumbu dapur, Royco, Masako, atau apapun itu, Sasa, Ajinomoto, seperti itulah kira-kira ya. Jadi itu adalah rata-rata teman-teman membeli karena kebiasaan. Biasanya beli merek ini, sekarang beli merek ini aja, ya. Teman-teman nggak pernah memperhatikan kalau si merek ini campurannya dagingnya berapa persen, kan saya yakin teman-teman nggak pernah memperhatikan sampai sana, ya. Jadi ini adalah tipe perilaku membeli karena kebiasaan. Berikutnya adalah tipe perilaku pembeli yang mencari variasi, ya. Konsumen juga nggak terlalu mikir-mikir, nggak terlalu terlibat mendalam, meskipun perbedaan antara mereknya dianggap besar. Biasanya teman-teman beli merek, beli roti di tukang roti yang keliling itu. Kalau di kompleks saya ada Sari Roti, misalnya Sari Roti. Biasanya beli roti manis Sari Roti. Lama-lama teman-teman mikir, saya mau coba Ajib Bakery kalau yang lewat di depan rumah saya, Ajib Bakery gitu ya. Apa pada saat Anda berganti merek, Anda harus melihat di tulisannya, di bungkusannya, oh ini kandungan gulanya berapa, ini kandungan coklatnya berapa? Saya yakin tidak. Jadi Anda tidak pernah terlibat mendalam pada saat memutuskan beli itu, ya. Tapi Anda memang beli tujuannya hanya untuk variasi saja, ya. Jadi keterlibatan konsumennya rendah, meskipun perbedaan antar mereknya dianggap besar, karena secara harga tentu Sari Roti jauh lebih mahal dibanding yang lainnya, ya. Jadi itu adalah keempat tipe perilaku pembeli. Berikutnya adalah proses keputusan pembelian. Jadi di pasar konsumen, seperti yang tadi saya ulang, bahwa pasar konsumen adalah di mana konsumen itu membeli untuk dipakai sendiri, tidak dipakai untuk dijual kembali, tidak untuk disewakan, tidak untuk diproduksi produk lanjutannya. Jadi dia beli untuk dipakai sendiri. Nah, coba kita pelajari bagaimana proses keputusan pembelian pasar konsumen itu, ya. Satu adalah konsumen sadar dia butuh apa. Jadi itulah titik awal proses keputusan pembelian. Saya sadar bahwa saya perlu barang tertentu, contohnya tas. Jadi itulah pertama kali, oh iya, saya mau ke kantor, saya nggak punya tas. Saya mau perjalanan keluar kota, saya nggak punya tas. Sadar bahwa saya butuh tas. Itu sesungguhnya pertama kali proses keputusan pembelian bagi seorang pembeli, ya. Berikutnya adalah pencarian informasi. Setelah itu, saya akan cari informasi. Kalau tas itu untuk perjalanan luar kota, kira-kira fiturnya seperti apa ya? Harganya seperti apa ya? Jualnya ada di mana ya? Ada garansinya enggak ya? Rata-rata konsumen seperti itulah setelah dia tahu kebutuhannya apa, ya. Lalu saya mulai nimbang-nimbang produk-produk yang saya cari informasi yang tadi, ini saya suka enggak ya?
saya butuh fitur ini enggak ya gitu. Jadi konsumen sudah akan menimbang-nimbang rasa suka itu dan butuh itu secara umum, ya. Jadi ada tas yang ukurannya terlalu besar, saya butuh sebesar ini enggak ya? Ada tas yang di dalamnya bisa untuk naruh laptop, saya butuh laptop nggak ya? Butuh laptop nggak ya? Kira-kira gitu. Jadi saya sadar, saya cari informasi, berikutnya mulai saya timbang-timbang rasa suka saya dengan kebutuhan saya seperti apa. Ya, itu tahap ketiga. Tahap berikutnya adalah preferensi. Saya sudah menemukan bahwa untuk tas saya keluar kota, maka mesinnya ukurannya kira-kira seperti ini. Nah, berikutnya adalah saya cari preferensi, nyari acuan. Kira-kira barang yang tadi mau saya pilih itu gimana dengan selera saya dan gimana dengan budget saya. Udah mulai mengerucut. Tas yang tadi ukurannya udah pas, budgetnya kelewat. Tas yang itu budgetnya pas tapi warnanya nggak suka. Di sini udah mulai mencocokkan antara budget dengan kesukaan, budget dengan selera. Ya, itu preferensi. Barulah di sini membuat keyakinan untuk membeli. Jadi setelah mengerucut pada beberapa pilihan, maka saya mantap untuk ambil keputusan untuk melakukan pembelian. Jelas ya. Jadi kenapa ini harus Anda pelajari. Kalau suatu hari Anda menjadi pemasar, suatu hari Anda mempunyai produk yang akan Anda jual, maka Anda harus tahu, Anda harus memahami tipe-tipe konsumen tadi. Ya, latar belakang yang mempengaruhi apa? Apakah karena alasan budayanya, ataukah alasan sosialnya, atau alasan pribadinya? Kalau Anda sudah tahu bahwa rata-rata konsumen itu membeli produk ini karena alasan apa, membeli produk ini karena alasan apa, sehingga Anda juga bisa memasarkan produk Anda agar bisa inline dengan latar belakang konsumen Anda waktu memutuskan untuk membeli. Anda buka klinik, lalu tadi Anda ingat dengan salah satu yang bisa mempengaruhi keputusan pelanggan Anda adalah motivasi. Rupanya berdasarkan motivasi Freud, rupanya konsumen di sekeliling Anda itu rata-rata perilaku pembeliannya, motivasinya baru memenuhi kebutuhan fisiologis. Asal saya ke dokter. Jadi saya nggak peduli apakah di sana itu yang nangani dokter umum atau dokter spesialis. Nah, kalau Anda sudah tahu latar belakang seperti itu, maka klinik Anda juga akan semakin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen di sekeliling Anda. Ya, jadi saya harapkan sesi ini Anda bisa mengerti, Anda bisa memahami bagaimana sebuah keputusan pembelian itu diawali, diproses sampai dengan diputuskan, dan apa saja yang bisa mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kalau Anda sudah tahu alasan-alasan latar belakang perilaku mereka, maka produk atau jasa yang Anda tawarkan akan mendekati konsumen Anda. Ya. Nah, di slide terakhir saya sampaikan quotes dari Jack Ma. Beliau adalah pendiri dan pemilik Alibaba. Beliau sekarang adalah salah satu konglomerat orang terkaya di Cina. Kalau Anda lihat, Anda baca, Anda dengarkan, Anda lihat biografinya beliau, luar biasa perjuangannya dengan Alibabanya, ya. Dan beliau memberikan quotes buat kita semua, lupakanlah pesaing Anda, fokuslah kepada pelanggan Anda, karena Anda jangan sampai sibuk mikirin persaingannya,
tapi Anda lupa dengan pelanggan Anda. Dari sesi ini saya harap teman-teman semuanya bisa memahami bagaimana perilaku konsumen Anda. Dengan demikian Anda bisa fokus kepada konsumen Anda. Terima kasih dan wassalam.